Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita lanjut lagi ya. Kita gali lebih dalam materi yang Anda bagikan, khususnya bab 4 nih, soal peta jalan menuju kekayaan. Menarik banget ini analoginya ya. Kayak kata Lewis Carroll itu, kalau nggak tahu tujuan ya jalan mana aja rasanya bener. Tapi buat kekayaan, wah kita butuh peta yang jelas dong. Tepat sekali. Penulis bab ini, dia negasin banget. Tanpa peta yang jelas, tujuan finansial itu seringnya ya cuma jadi mimpi aja. Nggak bakal nyampe. Nah, ada 3 peta jalan utama yang digarisin di sini. Penting banget buat kita pahami ketiganya. Karena ini apa ya? Ini ngebentuk keyakinan kita, terus ya ujung-ujungnya tindakan finansial kita. Oke, jadi peta ini kayak semacam kerangka berpikir gitu ya. Nah, apa aja tuh ketiga peta jalan yang diidentifikasi di bab ini? Sama jalur cepat The Fast Lane. Nah, bab 4 ini mulainya dari yang paling umum nih. Tapi ya itu, paling bahaya. Trotoar. Trotoar ya? Mungkin disebut trotoar ya, karena kayak orang jalan kaki aja di pinggir jalan. Gerak sih, tapi nggak punya tujuan finansial yang jelas dan cepat. Itu. Gampang kegoda sama pemandangan sesaat di kanan-kiri. Trotoar. Kedengarannya kayak jalan di tempat ya. Apa sih ciri khas orang yang ada di peta jalan ini menurut sumbernya? Intinya sih, hidup buat hari ini aja. Nggak ada rencana finansial jangka panjang. Uang masuk, ya langsung keluar lagi. Dipakai buat apa? Ya buat gratifikasi instan. Beli gadget terbaru, mobil baru, liburan mewah. Pokoknya gaya hidup yang kelihatan wah dari luar. Oh, yang penting gaya ya. Betul. Sumber ini nyebutnya perbudakan gaya hidup atau lifestyle servitude. Yang menarik ada 2 tipe loh. Oh iya, apa aja tuh? Ada yang miskin pendapatan. Ini ya mayoritas kelas bawah menengah, hidupnya pas-pasan, dari gaji ke gaji, tapi gayanya maksain pakai utang. Terus ada juga yang kaya pendapatan. Ini orang yang penghasilannya gede banget, tapi ya tetap aja boros ya minta ampun. Rentan bangkrut juga, kayak beberapa selebriti atau atlet gitu kan, pernah dengar ceritanya. Ah iya, sering dengar tuh. Nah, rumus kekayaan mereka itu pada dasarnya gini, kekayaan sama dengan pendapatan plus utang. Jadi utang dianggap bagian dari kekayaan buat menuhin gaya hidup. Waduh, jadi pendapatan tinggi pun gak jaminan ya keluar dari trotoar ini kalau mindsetnya masih sama aja. Data yang Anda kasih tadi juga cukup bikin khawatir nggak sih? Betul, betul. Ada satu data yang disajiin tuh. Median kekayaan bersih orang Amerika usia 45-54, ini di luar nilai rumah ya, itu cuma sekitar $23.000. Astaga, $23.000. Udah kerja puluhan tahun itu ya? Iya. Ini nunjukin betapa banyak yang kejebak di situ. Penulisnya tegas banget sih ngomongnya. Trotoar itu jalan buntu finansial. Nggak ada jalan keluar ke kekayaan dari situ. Oke, jadi trotoar ini jelas jebakan yang harus dihindari. Nah, gimana dengan peta kedua tadi? Jalur lambat. Ini lebih baik kan? Nah, jalur lambat ini rute yang ya paling konvensional lah. Yang sering kita dengar di mana-mana. Kayak gimana tuh? Ya kayak gini, cari kerjaan yang bagus, gajinya lumayan, terus hidup hemat, tabung sebagian pendapatan, investasikan di pasar saham atau reksadana. Udah gitu, ya tunggu aja, 40-50 tahun gitu, sampai bunga berbunga, bikin kamu kaya pas pensiun nanti. Oh, resep standar ya. Kerja keras, nabung, investasi jangka panjang. Iya, rumusnya kira-kira kekayaan sama dengan pekerjaan plus investasi pasar. Kedengarannya aman kan? Iya sih, kedengeran aman dan ya masuk akal lah. Tapi, apa sumber ini ngelihatnya sebagai solusi ideal? Kok kayaknya ada tapinya gitu? Nah, itu dia. Sumber ini ngakuin, ya jelas, jalur lambat lebih baik dari trotoar. Ada rencana, ada tujuan. Tapi kritiknya juga tajam banget. Pertama, kamu nuker waktu kamu yang paling berharga, masa muda, masa produktif, demi harapan kekayaan di masa tua nanti. Itu pengorbanan besar. Iya juga ya. Terus, kamu jadi terikat sama pekerjaan. Sangat bergantung sama faktor-faktor di luar kendali kamu. Kayak kondisi pasar saham gimana, ekonomi lagi bagus apa enggak, belum lagi kesehatan kamu sendiri nanti. Jadi kontrolnya minim ya? Banget. Kekayaan dibangunnya lama banget. Kebebasan finansial baru mungkin tercapai pas udah usia senja. Itu juga kalau beruntung, kalau semua berjalan sesuai rencana. Jadi, ya aman, tapi ngorbanin waktu dan kontrol.
ngorbanin masa produktif buat harapan di masa tua. Kedengerannya jadi kurang menarik ya kalau ada alternatif lain. Nah ini nih yang bikin penasaran. Peta ketiga, jalur cepat. Apa yang bikin dia cepat? Jalur cepat ini filosofinya beda banget sama dua sebelumnya. Fokusnya bukan nabung dari sisa gaji. Sama sekali bukan. Terus apa dong? Fokusnya itu membangun sistem atau aset. Sesuatu yang bisa ngasilin pendapatan secara eksponensial, dan yang penting, terpisah dari waktu kamu. Jadi kamu nggak nuker waktu buat uang lagi. Intinya jadi produsen, bukan cuma konsumen. Mikirnya gimana caranya bangun bisnis yang bisa di-scale up, bikin properti intelektual, atau ya sistem lain lah yang bisa kerja buat kamu 24/7. Wah, ini beda banget ya mindsetnya. Beda banget. Rumusnya lebih ke, kekayaan sama dengan laba bersih plus nilai aset. Jadi bukan cuma dari gaji atau investasi pasar pasif. Jadi ini intinya soal kontrol dan leverage ya? Menciptakan sumber pendapatan sendiri, nggak cuma ngandelin kerjaan atau pasar saham gitu? Tepat sekali. Kontrol itu kata kuncinya. Kamu bangun sesuatu yang kamu kendalikan penuh. Potensi kekayaannya ya jelas jauh lebih besar dan bisa dicapai dalam waktu yang jauh lebih singkat dibanding jalur lambat. Tapi kedengarannya nggak gampang juga ya? Oh, jelas nggak gampang. Sumber ini juga nekenin kok. Jalur cepat ini butuh pola pikir yang beda total. Harus mau ambil risiko yang udah diperhitungkan, fokusnya ke gimana caranya menciptakan nilai buat orang lain, mencahin masalah, dan yang paling penting punya kemampuan eksekusi ide. Ini bukan jalan santai, tapi ya itu, potensinya transformatif banget. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih dari bab 4 ini, trotoar itu jebakan konsumsi, nggak ada arah, bahaya, jalur lambat itu rute aman tapi ya lambat banget, ngorbanin waktu produktif. Nah, jalur cepat ini jalan buat bangun sistem biar dapat kebebasan finansial lebih cepat tapi ya butuh usaha keras dan mindset yang beda, gitu ya? Betul banget. Jadi langkah pertama yang krusial itu ya ngenalin dulu, kita ini sebenarnya lagi ada di peta jalan yang mana. Sadar atau nggak sadar? Iya, harus jujur sama diri sendiri ya. Harus. Karena memahami ketiga peta ini, terutama posisi kita sekarang, itu fondasi buat ngubah arah finansial kita ke depan. Kalau petanya salah, ya nggak bakal nyampe ke tujuan kekayaan sejati, gitu kata penulisnya. Sip. Nah, ini mungkin jadi pemikiran penutup nih buat Anda yang lagi dengerin. Setelah dengar gambaran 3 peta jalan ini, trotoar, jalur lambat, jalur cepat, kira-kira langkah kecil apa sih yang bisa Anda lakuin minggu ini buat secara jujur ngeliat, saya ini sebenarnya lagi jalan di peta yang mana ya? Dan apakah peta itu emang udah sesuai sama tujuan finansial Anda? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.